Oke, kembali lagi untuk kita bahas project question dan answer di rundown yang cycle yang terakhir yang di session yang kedua ini. Soal nomor 171 dari 180, 171 from the out of the 180. Kita langsung bahas soalnya, teman-teman. A company authorized an internal Scrum project to develop a reporting tool for senior management, katanya. Jadi sebuah perusahaan mengotorisasi internal Scrum project untuk membangun sebuah tools untuk report yang untuk senior management, katanya. To save cost, untuk save cost, untuk lebih menghemat biaya, katanya. The company requests the technical lead to also act as a product owner. Perusahaan tersebut melakukan request kepada technical lead untuk juga yang beracting sebagai product owner. Dan the lead works, dan pemimpin tersebut atau leader tersebut bekerja dengan manajemen untuk mendevelop user stories. Dan pada sprint review, manajemen representative is disappointed, nah, di mana manajemen representatifnya tidak, istilahnya disappointed itu kecewa, as the tool is not what they expected, di mana toolsnya itu tidak seperti yang diharapkan. What is technical lead best course of action? Apa yang harus dilakukan oleh technical lead untuk aksinya selanjutnya, atau aksi untuk meredakan hal tersebut, solve the problem. Apakah dengan Scrum Master to fill in for the product owner? Katanya apakah Scrum Master untuk masuk sebagai product owner? Apakah dengan delegate the product owner responsibility to the team member atau the team member? Delegasi product owner yang bertanggung jawab kepada team member? Apakah ask the company to provide dedicated the product owner? Meminta perusahaan untuk memprovide dedicated product owner? Apakah dengan continue to perform the duties of both technical lead and product owner? Jadi memang siogianya untuk product owner ada representatif dari manajemen agar tidak kecewa di akhir, di awal atau di tengah atau bahkan dengan hasilnya, maka selayaknya perwakilan dari manajemen atau company atau organization itu harus dedicate, harus melakukan harus ada perwakilannya yang menjadi seorang product owner, sehingga pada saat project itu sudah di delivery dan mau di close atau mau selesai gitu ya, projectnya itu tidak harus balik lagi bahkan dianggapnya failure gitu. Jadi semuanya sepakat dari awal dan udah kesepakatan bersama, agreement bahwa sistem ini sudah puas sesuai requirement yang ada, manajemen pun menerima, cost-nya juga sudah di-save, dan semua biaya semua cost akan dibayarkan juga sesuai dengan perjanjian yang ada, begitu. Makanya jawabannya yang paling possible adalah ask the company to provide a dedicated product owner. Oke, selanjutnya nomor 172. You are leading a project with some of the deliverables being developed using Scrum, while others produce using traditional method, katanya. Anda memimpin sebuah project yang mana dari deliverable-nya dibangun menggunakan Scrum, sementara yang lainnya dihasilkan dengan menggunakan traditional method atau traditional to predictive approach. Dan project sponsor akan digantikan di tengah saat project eksekusi, katanya. As part of your efforts, sebagai bagian dari usaha untuk membawa sponsor agar cepat, jika you tell them, Anda bicara kepada mereka untuk deliverable are produced in a hybrid way. Jadi agar deliverable-nya dibuat atau dibangun dengan menggunakan hybrid approach, jadi antara adaptive dan predictive. The sponsor request confirmation, sponsor meminta untuk konfirmasi. What is the best course of action for you to address the sponsor request? Apa best course yang terbaik untuk Anda sebagai bagian dari permintaan dari sponsor tersebut? Apakah show the project life cycle description to the project sponsor?
Apakah tell the sponsor to talk to the project team so that they can explain how the product is developed and suggest reviewing the project charter together with the sponsor. Apakah show the sponsor the development approach specific in the project management plan. Jadi kalau lihat dari sini, yang karena di sponsor itu tadinya tradisional lalu meminta untuk hybrid, dan sponsor juga minta konfirmasi ini seperti apa. Kalau yang pertama kita lihat ya, so the project life cycle itu tidak ada hubungannya, project life cycle seperti apa, lalu setelah project level apa yang dilakukan gitu. Yang kedua, tell the sponsor to talk the project team so that they can explain how the product is developed. Bukan juga nih, dia bicara kepada sponsor untuk bicara kepada project team bagaimana itu dijelaskan produk itu dibangun. Lalu yang ketiga, suggest reviewing the project charter together with sponsor. Menyarankan untuk mereview dari project charter secara bersama dengan project sponsor. Ini kembali lagi ke awal, ini terlalu mentah lagi dong kalau kita balik lagi ke project charter. Padahal ini sedang ada di fase planning atau bahkan di eksekusi gitu. Yang D adalah show the sponsor the development approach specific in the project management plan. Jadi memperlihatkan kepada sponsor bagaimana pendekatan dari development yang secara spesifik di project management plan. Jadi possibility-nya adalah di D karena ini bukan di initiate lagi, dia sebelum dieksekusi berarti ada di fase project management plan di tengah-tengah di plan. Jadi jawaban yang paling betul adalah show to the sponsor to the development approach specific in the project management plan, yaitu yang D. 173. Oke, sebentar. A project manager submit a formal change request for the change control board katanya. Project manager melakukan submit secara formal untuk change request kepada CCB. CCB itu change control board itu diantaranya ada sponsor, ada project manager, ada project team, ada stakeholder untuk meminta approval jika terjadi ada perubahan. Jadi setelah beberapa bulan tidak ada respons, project has fallen significantly behind schedule. Project menjadi failure, menjadi gagal secara signifikan dan itu menyebabkan delay. Jadi ya. Dan project manager follow up and is shocked to learn that the CCB approved. Project manager memfollow up kembali dan sangat kaget mempelajari bahwa CCB mengapprove change request-nya beberapa minggu yang lalu. What should have been done to avoid this mix-up? Kalau misalnya terjadi seperti ini jelas-jelas miskomunikasi ya. Jadi si CCB ini tidak menginformasikan kalau sedari awal dan notice ke all stakeholder, ke all project team atau project manager itu perihal adanya approval mengenai change request tersebut. Jadi jawabannya kita lihat the CCB should have communicate their decision to the project manager. Yang kita lihat yang jawaban yang lainnya ya, the CCB should have made their decision faster. Tidak faster juga sih, kalau memang memerlukan review yang agak lama juga possibility-nya kalau jelas tidak masalah gitu selama semua stakeholder atau project manager mengetahui. Apakah nothing? Salah. Apakah the project manager should have been a member of the CCB? Project manager merupakan bagian dari CCB, tapi CCB kan ada entitas tersendiri gitu. Jadi harusnya memang mengkomunikasikan dengan project manager. Jadi jawaban yang paling possible adalah CCB should have communicate their decision to the project manager. Jawabannya adalah A. 174, a new developer has joined an agile team in the middle of project execution. Developer telah join atau baru join ke agile team yang di tengah-tengah saat project eksekusi. During the tour of the work area, saat melakukan tour atau keliling ruang tempat bekerja, Scrum Master memberikan brief tentang overview agile practice yang akan digunakan oleh tim dan introduce dan berkenalan kepada developer baru dan tim member lainnya.
What would be the next most logical step for the Scrum Master to take in this situation? Apa yang logical step, langkah selanjutnya yang logik oleh Scrum Master untuk situasi seperti ini? Set up project kickoff meeting, bukan, tidak ada hal yang harus di dalam meeting kan kickoff meeting. Let the team member introduce the project to the new member. Ini jawabannya. Assign new developer user story that can be as easily complements. Dia baru tour saja, jadi belum melakukan hands-on pekerjaan. Apakah dia as the new developer to read the team ground rule and process? Ground rule ini bisa jawabannya, dan ini merupakan trikinya, dan tapi di soal ini jawaban yang terbaiknya adalah let the team member introduce the project to the new developer. Biarkan tim member itu untuk memperkenalkan projectnya kepada developer yang baru. Jawabannya adalah si B. Karena perlu diketahui bahwa Agile juga adalah self-manage ya, jadi biarkan saja mereka komunikasi satu sama lain. 175, a project manager is leading a hybrid project, katanya. Project manager melead sebuah hybrid project, adaptif dan prediktif, yang mana tidak semua project yang aspeknya itu di-manage dengan menggunakan waterfall. Dan produk dari projectnya akan di-develop menggunakan incremental dan iterative approach with regular customer feedback, dengan customer feedbacknya secara regular dan di-review gitu. Dan project manager currently conducting, dan project manager saat ini akan mengadakan analisis untuk stakeholder influence-nya. Influence-nya tuh pengaruhnya dari stakeholder tersebut, analisisnya, dianalisa. What should the project manager take into account during this analysis? Apa yang harus dilakukan oleh project manager untuk proses analisa ini? Apakah dengan stakeholder influence will remain strong throughout the project execution? Apakah yang B, stakeholder influence will be greatest after the product release to the market? Tidak juga. Apakah stakeholder influence will be greatest during the requirement? Tidak juga. Stakeholder influence is not affected. Ini justru affected ya. Stakeholder influence. Jadi jawaban yang paling possible adalah stakeholder influence will remain strong, akan membuat itu kuat throughput-nya pada saat di project eksekusi. Jawabannya adalah si A. Oke, nomor 176, two iteration into an agile project. 2 iterasi pada agile project. A team member leave the company, katanya. Team membernya resign dari perusahaannya. Lalu agile coach membantu dengan hire new team member. The coach percaya bahwa new team member adalah merupakan aset yang berharga untuk tim dan project. Sayangnya, team member tidak perform sesuai yang diharapkan. What first assumption the agile coach should make? Apakah asumsi pertama agile coach harus dibuat? Yang pertama, the team member lack of motivation. The product backlog is insufficient refined. Apakah the work in progress limit are to wait? Apakah the team member lack information and tools? Yang paling possible di antara itu semua. Motivasi tidak juga, karena tidak dijelaskan di soal. The backlog insufficient tidak dijelaskan. Work in progress limit are to wait tidak dijelaskan. Jadi jawabannya adalah team member lack information and tool. Itu yang paling possible, jawabannya yang terbaik. D. Next, selanjutnya di 177, an agile leader want to ensure that the team may follow the agile manifesto value of working software over comprehensive documentation. Jadi agile manifesto itu ada 4 ya. Ada 4 values dan 12 prinsip ya. Jadi makanya yang salah satu values-nya adalah working software, software yang bekerja lebih dari dokumentasi yang komprehensif. What should the agile leader recommend to the team? Apa yang direkomendasikan oleh agile leader kepada timnya? Create only those documents that are legally required. Apply refactoring in documentations. Pokoknya yang hubungannya dengan dokumen adalah salah. Karena di Agile Manifesto dijelaskan software yang working. Lalu add must have documentation user story to backlog. Lalu develop only software without creating any documentation. Salah juga kalau membuat software saja tanpa adanya dokumentasi. Jadi jawabannya adalah C, add must have, dengan menambahkan yang perlu, dokumentasi yang perlu saja untuk user story dimasukkan ke backlog. Jadi jawabannya adalah C, istilahnya yang penting-pentingnya saja.
C itu menjelaskannya. Add must have documentation user story to the backlog. Oke, nomor 178. During an iteration planning meeting, an agile team is having difficulty estimating the work required to develop the product increment because the approach selected to develop the increment involve new technology, katanya. Selama iteration planning meeting, agile team kesulitan untuk melakukan estimasi pekerjaan yang diperlukan untuk develop dari produk yang bertahap, katanya, dengan melakukan, karena pendekatannya yang dipilih tersebut untuk mendevelop, membangun secara bertahap tersebut atau secara increment melibatkan dari teknologi yang baru, with which the team is unfamiliar, di mana timnya itu belum familiar. The use of this technology, penggunaan dari teknologinya juga merepresentasikan potential risk, potensi risiko dari seluruh project yang akan mengantarkannya kepada mungkin possibility-nya ke kegagalan, fails, katanya. What should the team do to determine the impact of using new technology? Apa yang harus dilakukan timnya untuk mendetermine impact dari penggunaan teknologi yang baru tersebut? Apakah dengan perform interruptions? Tidak juga. Swarm on the technology? Bukan. Run exploratory testing? Bisa jadi. Lalu apakah conduct spike? Jawaban yang terbaik di sini adalah conduct spike. Kita lihat justifikasinya dibanding dengan run exploratory testing. Apakah itu conduct spike? Jadi dengan melakukan spike adalah time box, usaha time box yang di default untuk mengeksplorasi dari pendekatan yang digunakan, menginvestigasi isu or assess project risk, katanya. Itu conduct spike. A spike is typically performed when the team want to gain knowledge or answer question. Dan spike juga biasanya di-perform untuk tim yang ingin mendapatkan pengetahuan ataupun menjawab dari pertanyaan. Jadi mengadakan spike. Oke, conduct spike. Selesai, kita next ke selanjutnya 179. A project manager is leading a project. Project manager sedang memimpin sebuah project which is running behind schedule, di mana itu bekerja di belakang schedule atau delay. A review of the team performance, review dari team performance assessment-nya mengindikasikan bahwa satu dari developer productivity-nya lacking compared, kurang bisa dibandingkan dengan yang lainnya, dikarenakan terjadinya repetitive attendance issue, karena kehadiran yang berulang, isu yang berulang, istilahnya begitu. What should the project manager do to determine the appropriate disciplinary action specific to this project? Apa project manager yang untuk mendetermine disciplinary action kepada project yang spesifik tersebut? Apakah dengan check resource management plan, research the organization process asset, OPA, rule? Kalau OPA sih rule ya, bukan yang B ini. Look the project team directory, ini kalau mau mencari contact information dan lain sebagainya. Lalu consult with the developer functional manager, konsultasi dengan developer functional manager, salah ya. Kalau functional manager bisa jadi HR mungkin related, tapi kalau developer aneh aja jawabannya. Jadi jawaban yang paling betul adalah si A, mengecek dari resource management plan, apakah seperti apa resource-nya tersebut. Justifikasinya, resource management plan memprovide guidance dari berbagai macam aspek tim development yang termasuk di dalamnya disciplinary action sebagai hasil dari tim performance assessment, katanya itu. Oke, nomor 180 dari 180. After checking the internal resources, setelah cek kepada internal resource yang ada, the project manager menyadari bahwa perusahaan tidak memiliki developer yang memiliki pengalaman di programming language yang diperlukan untuk project-nya. Contohnya di project tersebut memerlukan orang yang memiliki pengetahuan tentang Kotlin untuk misalnya pemrograman si Android, atau database-nya menggunakan Oracle atau SQL, ataupun menggunakan Java. Semua developernya hanya mengetahui PHP saja. Nah,
What should the project manager do next? Apa yang harus dilakukan oleh project manager selanjutnya? Apakah dengan build virtual team internal resource? Bukan. Dengan merekomendasikan terminal project? Salah juga, ngapain determinasikan projectnya harus jalan. Seek help from the project sponsor, minta bantuan project sponsor, betul, tapi untuk apa? Dan jawaban yang paling possible adalah meng-acquire resource eksternal, mencari resource ataupun tambahan sumber daya dari eksternal begitu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu kita lihat justifikasinya ya. Resource needed for the project can be internal or external project performing organization. When performing organization lack the resource necessary to perform project work, the resource can be acquired external. Kalau internal nggak ada, berarti bisa eksternal. Typically through the procurement process, dan biasanya itu melalui procurement process. Jadi jawaban yang paling possible adalah CD, acquire the resource externally. Oke. Cukup demikian untuk session 2 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Recording saya off dulu, untuk selanjutnya kita question dan answer atau diskusi. Terima kasih.